Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan. Kami dari Grup Ventura di sini akan mempresentasikan mengenai hasil mini riset kami yang berjudul membuat server game sendiri dengan fitur port forwarding dalam router. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Fadila dengan NIM 12022103777. Lalu selanjutnya ada saya, Raditya Nova Wicaksono dengan NIM 1202210007. Baik, selanjutnya ada saya Akbar Febrianto dengan NIM 12022042042226. Baik, selanjutnya ada saya, Askatana Banesta dengan NIM 12022213278. Perkenalkan, nama saya Kesha Luyabe dengan NIM 12022204053. Selanjutnya ada saya, perkenalkan nama saya Lia Anggreni dengan NIM 12022213043 dan ada anggota kelompok kami satu lagi yang tidak bisa mengikuti take video pada kali ini bernama Daru Widyanugraha. Selanjutnya itu ada latar belakang. Perkembangan game sangat pesat seiring berkembangnya game sekarang telah muncul sistem operasi berbasis Android, diharapkan bisa meningkatkan minat pada para programmer untuk membuat aplikasi-aplikasi berplatform independen. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan bagi para pencinta aplikasi, salah satunya membuat game smartphone. Dalam suatu jaringan game yang terhubung dengan internet, dibutuhkan sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Next. Baik, untuk rumusan masalah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagaimana cara pengimplementasian fitur port forwarding dalam membuat private game server. Nah, yang kedua, apakah resiko yang akan dihadapi dalam penggunaan fitur port forwarding dalam membuat private game server. Next. Oke, yang berikutnya itu ada port forwarding. Nah, port forwarding ini merupakan sebuah teknik jaringan yang dimana sebuah gateway atau perangkat serupa dengan mentransmisikan semua komunikasi dari port tertentu menuju ke port yang sama pada setiap port jaringan internal. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis port forwarding. Yang pertama itu ada local port forwarding. Di jenis ini, eh, local port forwarding akan meneruskan sebuah data dengan aman dari aplikasi klien yang sedang berjalan di komputer kita. Lalu yang kedua ada remote port forwarding. Di jenis ini akan melakukan pengukuhan akses luar ke server web internal yang dimana hal tersebut merupakan hal yang paling sering digunakan oleh para pekerja jarak jauh saat mengakses server aman dari rumah. Lalu yang terakhir ada dynamic port forwarding. Di jenis ini memungkinkan seorang klien untuk membuat koneksi aman melalui sebuah server khusus yang nantinya akan berfungsi sebagai perantara untuk mentransmisikan sebuah data ke server lainnya. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya ada virtual private server. VPS ini merupakan sebuah server virtual pribadi yang secara keseluruhan teknologi dan kemampuannya digunakan oleh satu pengguna saja, sehingga tidak ada pengaruh dari pengguna lainnya. VPS ini sangat berbeda dengan shared hosting, yang dimana pengguna VPS dapat mengubah berbagai pengaturan dan konfigurasi dari server tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Boleh di next? Yang berikutnya yaitu cara kerja VPS. Nah, VPS ini bekerja dengan cara melakukan sebuah virtualisasi pada sebuah server fisik yang dimana virtualisasi ini akan melakukan isolasi sumber daya komputasi yang berasal dari server tersebut menuju ke beberapa server virtual. Boleh di next?
Oke, yang selanjutnya itu ada kelebihan dari VPS itu sendiri. Yang pertama itu resource-nya lebih baik. Yang kedua performanya lebih baik. Dan yang ketiga tentunya keamanan dan privasinya lebih terjamin. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah membuka akses private server. Nah, sebelum player bisa mengakses server ya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama itu mencari port. Nah, biasanya setiap private server, setiap game tuh portnya beda-beda. Kalau misalnya contohnya Minecraft Java Edition tuh mempunyai default port 25565. Lalu yang kedua, membuka port pada firewall. Jadi port tersebut harus dibuka dulu di firewall dalam sistem operasi yang digunakan. Misalnya kalau di Windows itu ada di Windows Defender Firewall with Advanced Security. Nah, nanti di situ kamu bisa bikin inbound rules, terus buka port dengan jenis TCP dan UDP, lalu berikan nama dan deskripsi. Untuk sistem operasi lainnya seperti Linux dan Mac, itu bisa dicari di Google. Lalu yang ketiga ada mencari IP device dan IP default gateway-nya. Nah, ini tuh bisa dilakukan kalau di Windows di command prompt dengan perintah ipconfig. Nanti di situ ada IPv4 address dan default gateway. Nah, perlu diingat IPv4 address-nya itu yang dicatat nanti device yang server ya, bukan device yang dipakai untuk mengatur router kalau misalnya beda. Nah, lalu yang keempat adalah melakukan setting pada router. Nah, cara akses routernya itu nanti bisa dengan default gateway ditulis di address bar di browsernya. Nah, di situ biasanya di routernya ada pilihan forward rules. Nah, setiap router itu biasanya caranya beda-beda, bisa dilihat di portforward.com. Dicari di router kamu apa di website itu, nanti ada caranya di situ. Dan perlu diingat juga, nanti kalau misalnya ditanyain IP atau internal host, pakai IP yang untuk servernya, bukan IP yang digunakan untuk router. Kalau IP untuk digunakan untuk mata router, kalau misalnya beda. Lalu setelah port forwarding selesai, bisa dicek diuji di langkah kelima di yougetsignal.com/tool/open-ports. Di situ kamu bisa diuji port forwardingnya apa berhasil apa tidak dengan cara menuliskan portnya di tempat yang tersedia, lalu dicek. Kalau misalnya tulisannya open, berarti port forwardingnya berhasil. Nah, di situ juga ntar ada external address, itu dicatat. Lalu yang keenam ada cara mengakses servernya. Nah, external address yang tadi udah dicatat itu dikasih ke player yang mau masuk ke servernya, lalu suruh mereka masukin ke gamenya. Nanti di situ mungkin ada pilihan custom server, nanti IP-nya ditulis di situ. Nah, ketujuh itu troubleshooting. Kalau misalnya player nggak bisa akses ke servernya atau pas ngecek port forwarding itu gagal, itu ada beberapa cara. Yang pertama mungkin saat pengecekan servernya belum nyala, jadi harus nyala dulu. Terus yang kedua, internal host-nya itu salah, malah komputer yang lain bukan yang servernya. Lalu routernya mungkin berbeda, butuh beberapa step-step spesifik seperti harus restart dan lain-lain. Itu bisa dicari di internet. Dan mungkin beberapa game juga cara aksesnya beda, jadi itu juga bisa cari di internet caranya gimana. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu resikonya. Baik, selanjutnya ada resiko dari port forwarding sendiri. Nah, penggunaan dari port forwarding dalam server game ini juga memiliki resiko. Nah, ketika user hanya menggunakan koneksi VPN standar saat melakukan port forwarding, itu rawan terjadinya malware server. Hal tersebut dikarenakan di VPN standar ini tidak tersedianya adblocker sebagai pelindung malware dengan bandwidth yang tidak terbatas. Nah, selain itu, untuk menggunakan koneksi VPN standar ini saat melakukan port forwarding juga memungkinkan terjadinya pembajakan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan pembahasan tadi diambilkan kesimpulan bahwa port forwarding bertujuan untuk membuka private server agar dapat diakses oleh orang lain melalui internet. Tapi dengan penggunaan port forwarding itu sendiri memiliki banyak fungsi untuk mengatasi masalah keamanan, port forwarding pun memiliki resiko apabila user menggunakan koneksi VPN standar yang dapat menyebabkan malware pada server atau bahkan pembajakan. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada saran untuk menciptakan permainan yang lebih stabil bagi para pemain. Sangat penting untuk berfokus pada optimasi konfigurasi hardware dan software agar server dapat berjalan dengan lancar.
Selain itu, keamanan juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam membuat server game. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.